Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huda dari kelas 7A Pagi Kesejahteraan Sosial. Saya akan menyajikan sebuah ringkasan tentang fungsi pendidikan untuk memenuhi tugas dari Bapak Soebel Ansur Siregar. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu fungsi pendidikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pendidikan. Pendidikan memiliki arti tersebut ialah proses pewarisan bakat hidup untuk bertahan dan bertumbuh dari satu ke generasi berikutnya, yang meliputi nilai dan pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan. Sedangkan fungsi nyata dalam pendidikan yaitu untuk mempersiapkan anggota dalam mencari nafkah, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat, melestarikan kebudayaan dan menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Untuk itu, ada juga fungsi lain dari lembaga pendidikan itu sendiri. Antara lain, yang pertama ialah mengurangi pengendalian orang tua melalui pendidikan sekolah. Orang tua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah tersebut. Yang kedua ialah mempertahankan sistem kelas sosial di mana pendidikan sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan prestis, privilege, dan status yang ada dalam masyarakat. Yang terakhir adalah memperpanjang masa remaja, yang dimana pendidikan setelah sekolah dapat memperlambat masa dewasa seorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi pada orang tuanya. Sedangkan menurut pendapat Noam Chomsky dalam videonya yang berjudul Education for Whom and for What, yang artinya pendidikan untuk siapa dan untuk apa. Pendidikan ditunjukkan untuk seorang individu dalam mencapai masa depannya. Pendidikan juga sebagai indoktrinasi, dan pendidikan itu sendiri memungkinkan orang untuk menjadi diri mereka sendiri. Ini memetakan perbedaan antara memahami pendidikan dan menganggap pendidikan sebagai peletakan tali yang dapat diikuti seseorang siswa dengan caranya tersendiri. Ini adalah perbedaan antara pembelajaran yang didorong oleh persyaratan sistemik dan pembelajaran yang didorong oleh dan memberikan bentuk lebih lanjut untuk memperhatikan dalam minat siswa. Untuk itu, pendidikan menjadi masalah yang memungkinkan orang untuk belajar sendiri dan memberi mereka kapasitas untuk mengambil tindakan dalam masyarakat. Kapasitas dalam pendidikan sangat penting untuk memfasilitasi agensi menjadi tempat penting untuk membangkitkan imajinasi dan orientasi terhadap pelaksanaannya. Pendidikan melibatkan kapasitas untuk melihat apa yang signifikan atau sambil selalu mempertahankan keterbukaan terhadap keraguan dan bertindak sesuai dengan pendidikan itu tersendiri. Menurut David Popen berkata ada 4 macam fungsi pendidikan, yaitu yang pertama adalah transmisi atau pemindahan kebudayaan, yang kedua memilih dan mengajarkan peran sosial, yang ketiga menjamin integrasi sosial, yang keempat sekolah dapat mengajarkan cara kepribadian, dan yang terakhir adalah sebagai sumber inovasi sosial. Pendidikan juga umumnya dibagi menjadi 4 tahap seperti prasekolah, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, dan kemudian perguruan tinggi. Pendidikan juga berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, yang dimana tingkat pendidikan yang tinggi sangat penting untuk dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga. Namun dengan begitu, transfer teknologi memerlukan manajer berpengetahuan yang tinggi yang mampu mengoperasikan mesin-mesin baru atau praktik produksi. Untuk itu dan oleh karena itu, kemampuan suatu negara dilihat dari cara belajar dan dari pendidikan tersebut. Namun untuk itu,
dilihat dari jalur pendidikan, terdapat 3 variasi pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan formal, yang dimana pendidikan formal tersebut ialah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Yang kedua ialah pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar seperti taman pendidikan Al-Quran atau TPA, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu jalur pendidikan informal, yang dimana pendidikan informal ini kegiatan belajarnya secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan penuh dengan tanggung jawab. Dengan begitu, kita akan mengambil kesimpulan dari penjelasan di atas, ialah fungsi pendidikan yaitu untuk mengembangkan kemampuan dalam membentuk watak kepribadian agar peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat serta berpengaruh dalam pertumbuhan negara yang lebih maju. Sebab pendidikan ini merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seorang individu untuk menuntun serta mencapai masa depan dan arah hidup seseorang. Baik, itu saja penjelasan yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.